Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menasihati supaya hidupnya berkenan kepada Allah. Doa yang terus-menerus, doa yang tekun, doa yang didasari iman harus mewujud nyata dalam kehidupan harian. Semuanya supaya kita menjaga kekudusan hidup. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika supaya mereka jangan sampai hidup penuh kecemaran seperti ketika dulu mereka belum menjadi pengikut Yesus. Itulah sebabnya mereka diminta untuk tekun berdoa dan terbuka kepada bimbingan Roh Kudus.
Dua sikap dalam pengajaran yang disampaikan Yesus harus memberi pelajaran dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang yang bodoh atau menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang bodoh berarti akan menjadi orang yang bodoh berarti pelitanya akan padam dan perjalanannya tidak akan sampai. Menjadi orang yang bijaksana berarti menyiapkan segala sesuatunya agar pelitanya tetap bernyala. Dalam pengalaman hidup rohani, kalau manusia merasa kering, doa-doanya tidak dikabulkan Tuhan, merasa jauh dari Tuhan, kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita malas dalam mengelola hidup rohani, tidak tekun dalam berdoa, atau kita memang sedang dalam situasi yang sulit? Mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, supaya ketika Tuhan datang, kita didapatinya pantas dan bisa menyambutnya. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, orang yang malas, sehingga nanti kita tidak dikenali Tuhan. Doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa Santa Monica yang hari ini kita peringati. Doa Santa Monica, doa seorang ibu yang beriman mendalam. Karena doa-doanya suaminya Patrisius bertobat menjadi Kristiani, bahkan anaknya Agustinus bisa menjadi seorang uskup. Santa Monica menjadi teladan hidup kita kaum beriman, khususnya bisa menjadi teladan kaum ibu. Di balik kesuksesan hidup dalam berkeluarga, ada ibu yang mendukung, ada ibu yang mendoakan, dan itu terjadi pada keluarga Santa Monica. Mari kita bertekun terus dalam doa, mengolah hidup rohani dengan penuh sukacita, agar kita merasa dekat dengan Tuhan, hidup murni, dan doa kita dikabulkan Tuhan. Betapa indahnya